Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan untuk kamu orang bersio kuda ya, untuk masuk di bulan November selama 1 bulan ke depan. Untuk kamu orang bersio kuda, kita akan melihat di bulan November ini mengenai situasi kondisi perjalanan kehidupan yang akan kamu jalani. Perjalanan kehidupan kamu yang akan kamu jalani itu seperti apa? Kita akan melihat perjalanan hidup, situasi kondisi, dan hasil pencapaian akhir ya. Nah, untuk kamu orang yang bersio kuda, kita akan membacakan sebagai karakteristik sebelum saya membacakan pesan alam semesta kartu tarot ya. Untuk kamu, Shokuda terkenal dengan lincah, gesit ya, hampir sama dengan orang yang bersio tikus. Untuk kamu orang bersio kuda, biasanya terkenal dengan hoki rezeki keberuntungan yang selalu melambung tinggi ya, hampir sama dengan hoki rezeki orang yang bersio kelinci ya. Nah, untuk kamu orang bersio kuda, biasanya terkenal dengan suka berpetualang, suka melakukan sesuatu hal yang mungkin lebih suka mencari sebuah kesenangan dan kegembiraan ataupun sebuah kepuasan hati ya. Jadi untuk kamu orang Shokuda itu biasanya terkenal dengan apa yang bisa mencapai sebuah ekspektasi, sebuah rencana tujuan dalam keberhasilan, dalam mencapai sebuah keberuntungan. Nah, jadi untuk kamu orang yang bersyukuda biasanya terkenal dengan telaten, kuat dan mandiri ya. Nah, coba di sini kita akan melihat apakah di bulan November ini sesuatu karakteristik bisa sesuai dengan kamu di bulan November dan apakah bisa mencapai sebuah hasil akhir pencapaian dengan hasil yang lebih sukses dengan hasil yang maksimal. Coba kita akan mengambil kartu pertama. Untuk kamu, kita akan melihat dulu situasi kondisi yang akan kamu hadapkan ya. Di sini ada kartu High Hunter, ada Thief, ada Mature Woman ya. Nah, dengan kartu High Hunter mengenai tentang sebuah penghargaan, tentang sebuah kepuasan hati dan sebuah kelulusan dengan hasil maksimal yang akan kamu capai. Tapi di satu sisi ada kartu Thief ya. Kartu Thief di sini adalah kartu yang cukup menantang dan cukup negatif sekali ya. Nah, bisa juga di sini adalah sesuatu kartu yang cukup positif dan cukup memungkinkan untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik. Nah, jadi untuk kamu orang yang bercocok kuda bisa mendapatkan sisi negatif dan sisi positifnya. Sisi negatifnya adalah kartu yang cukup menantang dan satu sisinya adalah kartu High Hunter ya. Nah, High Hunter ini mengenai tentang sebuah keberhasilan, kehormatan, promosi, kenaikan gaji ataupun sebagai pujian ya. Karena yang saya lihat di sini adalah sesuatu di sini jika kamu berhubungan dengan kartu Thief, ini mengenai tentang sebuah pencapaian, kemajuan karir, pengakuan dan sebagai bentuk promosi ya. Nah, jadi di sini kartu ini lebih banyak terkait dalam sebuah usaha bisnis dan sebuah pekerjaan yang lebih banyak membutuhkan sebuah bentuk pengetahuan ya, lawan dari sebuah pekerjaan yang cukup manual ya. Nah, di sini High Hunter dengan kartu Thief ini sebenarnya mendapatkan sebuah perolehan yang cukup besar dengan sesuatu yang cukup memungkinkan dan cukup mendapatkan sebuah kartu yang positif. Kartu yang bisa memberikan sebuah bentuk penyelesaian dalam sebuah kesulitan ya. Nah, jadi di sini mature woman adalah sesuatu yang memang berhubungan dengan uh, wanita dewasa ya. Maksudnya di sini bertemu dengan dewa penolong ya. Dewa penolong itu yang bisa membantu kamu dalam hal mungkin dalam sebuah pemandu, mungkin dengan kekuatan yang cukup berpengaruh ya, yang kuat dan cukup berpendidikan, yang bisa membantu kamu dalam mengelola usaha bisnis ataupun membantu kamu dalam tahap perencanaan. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat adalah sesuatu hal yang memang bisa menyelesaikan dalam sebuah masalah ya. Nah, jadi situasi kondisi ini adalah sesuatu yang memang bisa membantu kamu dalam kesulitan, pemecahan masalah dan sesuatu yang memang sudah tak ada jalan keluar lagi tetapi malah bertemu dengan orang yang baik ya, yang bisa bertemu dengan membantu kamu dalam segala hal ya. Nah, coba di sini kita akan melihat bentuk perjalanan hidup kamu seperti apa. Pertama kita akan lihat dulu ada kartu Magic Prayer, Movement into the Unknown, Start in the Mood right away ya. Nah, kita akan melihat dulu bentuk perjalanan hidup kamu seperti apa. Di sini kamu harus bisa lebih banyak
di bulan November untuk kamu orang Shokuda, kamu harus bisa lebih banyak berdoa, sholat, dan sembahyang. Kamu harus bisa lebih banyak mendoakan jiwa kamu, mendoakan orang lain, dan lebih banyak berbuat pahala kebajikan ya. Di bulan November ini, kamu harus bisa lebih banyak mengucapkan kata doa, kata syukur, dan bertindak sesuai dengan arahan, petunjuk, dan rencana tujuan yang diberikan oleh tanda-tanda dari Tuhan kamu. Terus yang kedua, kamu di sini adalah pergerakan maju yang cukup positif ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu bisa melakukan sesuatu dengan pemikiran yang cukup baik, dengan sesuatu yang bisa bertindak dalam sesuatu hal yang dari titik nol bisa ke tahap titik tertinggi ya. Jadi kamu bisa mendapatkan sebuah pergerakan yang cukup baik, pergerakan yang cukup bagus dan positif ya. Nah, itu juga di sini segala bentuk kepercayaan, segala bentuk apapun yang nanti akan kamu capai, itu akan membuahkan sebuah hasil. Sesuatu akan terungkap dengan sendirinya jika kamu bisa lebih banyak berpikir lebih positif dan menanggapinya dengan kata bijaksana ya. Pemikiran kamu lebih jernih dan lakukan sesuatu hal yang cukup positif dan selalu melakukan tindakan dengan tidak semena-mena ataupun ceroboh dan sembrono ya. Nah, jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak menikmati ataupun tetaplah terus bekerja dan melangkah ke depan. Jangan terlalu berhenti sampai di tengah jalan ataupun berpikiran tidak baik, karena segala sesuatunya masih belum bisa membuahkan hasil jika kamu belum mencapai sampai ke tahap titik finish, titik tahap akhir. Terus yang terakhir ada ride the wave. Ini adalah sesuatu yang cukup mudah bisa kamu raih ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu sudah melewati berbagai perjalanan hidup kamu dengan baik, banyak berdoa, sholat dan sembahyang, dan selalu melakukan hal yang baik, dan selalu percaya kamu ada sesuatu hal yang bisa dilakukan dengan pergerakan yang cukup baik, pergerakan yang cukup bagus, maka segala sesuatunya akan bisa kamu lalui dengan sendirinya jika kamu bisa lebih banyak bersabar dan lebih tangguh dari sebelumnya ya. Bisa berpikir lebih bijaksana, dan kamu bisa lebih yakin bahwa segala sesuatunya bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi kamu, karena segala sesuatunya itu pasti membuahkan hasil. Tapi kalau misalnya kamu jika tidak ada usaha, maka segala sesuatunya pasti akan mendapatkan sebuah tahap titik nol ya. Nah, lalu bagaimana dengan hasil akhir pencapaian yang akan kamu capai dengan apa yang akan kamu lakukan? Pertama, di sini ada kartu Couch ya, ada kartu Main Mail, ada kartu Family Room ya. Nah, di sini hasil akhir pencapaian akan kamu capai di sini mengenai tentang sebuah bentuk pemikiran. Pikiran yang cukup menarik perhatian si penanya ya. Nah, si penanya, cara berpikirnya, dan sesuatu yang dia pikirkan adalah sesuatu yang berhubungan dengan yang namanya sesuatu yang berhubungan dengan urusan bisnis. Mungkin di sini adalah tokoh utama, peran utama yang mungkin akan dihadapkan, dan di sini kamu selalu memikirkan orang ini ya, seorang laki-laki dan seorang pria. Mungkin itulah yang nanti akan dilakukan dalam tahap perencanaan. Mungkin kamu akan mengajak kerjasama dengan seorang pria, seorang laki-laki yang dewasa. Mungkin di sini adalah akan dijadikan sebuah musyawarah mufakat ya. Nah, di sini dengan kartu seperti ini, ada kartu Touch ya, memiliki sesuatu hal yang mungkin akan dibawa dalam sebuah kebaikan ya. Nah, kartu yang akan membahas tentang sebuah bentuk rencana, tujuan yang bagaimana akan kamu sikapi, dan bijaksanalah ya, mempertimbangkan segala sesuatu dalam sebuah bentuk pemikiran dan sesuatu apapun yang berhubungan dengan bisnis ya. Nah, di sini kalau yang saya lihat di sini ini mengenai tentang dewa penolong ataupun mengenai tentang tokoh utama dalam peran usaha bisnis ya. Nah, di sini mengenai tentang sebuah family room, ini mengenai tentang sebuah urusan pribadi, mengenai tentang ruangan ya. Segala sesuatu yang akan dilakukan dengan waktu yang sangat cepat sekali ya. Tetapi kamu harus bisa lebih banyak memastikan, mempertimbangkan sebuah konteks, dan segala sesuatu yang akan dilakukan, yang akan dicapai, itu akan memberikan sebuah waktu yang sangat dekat sekali ya. Jadi baik sebagai temporal maupun sebagai spasial. Nah, jadi apapun yang di sini
ini akan dilakukan dalam waktu yang cukup dekat, ya. Baik dalam segi hubungan yang cukup maksial, bagi dalam sebuah hubungan yang cukup bagus, ya. Jadi di sini akan terjerat dalam sebuah hubungan yang baik. Nah, jadi di sini ini mengenai tentang waktu yang sangat cepat, waktu yang dalam waktu sangat dekat, itu nanti akan memberikan sebuah energi yang cukup baik dan cukup positif. Pemikiran kamu sangat memberikan sebuah energi, berambisi dalam rencana apa yang akan kamu lakukan. Tapi di sini, segala sesuatu yang akan kamu sikapi, itu semua berhubungan dengan tahap kinerja kamu seperti apa. Karena di sini untuk kamu orang Cokuda, segala sesuatu akan kamu dapatkan, tetapi itu semua berdasarkan dari cara pola berpikir kamu, cara bagaimana kamu menyikapi, dan segala sesuatu yang akan kamu sikapi itu semua segala sesuatunya itu akan terpancar keluar, ya. Jadi baik dari segi perjalanan hidup kamu, baik dari segi situasi kondisi yang akan kamu hadapkan, itu sebenarnya akan memperoleh sesuatu hal yang cukup fantastis, ya. Cuman dalam waktu dekat, itu yang akan kamu lakukan adalah, itu yang akan kamu sikapi adalah mengenai tentang perencanaan. Ya, untuk kamu orang Cokuda dan cukup dimengerti dan cukup tahu. Jadi itulah yang harus kamu perhatikan, sehingga situasi kondisi perjalanan hidup kamu bisa lebih bagus lagi ke depannya, dan tambah ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kamu, ya. Karena yang saya rasakan untuk kamu orang Cokuda, dari hasil penerawan saya, kamu lebih banyak berpikir, tetapi tidak ada sesuatu tindakan yang real, itu ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Saya Evan Jaya, ada memberikan sebuah edisi harga paket promo di bulan Oktober, dan tentunya pasti ada edisi harga paket promo yang lebih murah untuk kamu di bulan November, ya. Nah, jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru. Dan saya juga bisa membagikan sebuah nomor konsultasi jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Saya Penjaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.